Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara diduga lepas dari pengawasan orang tuanya saat bermain, bocah laki-laki berusia 5 tahun di Kabupaten Probolinggo ditemukan tewas mengambang di kubangan air. Sebelumnya korban dinyatakan hilang dan dicari oleh keluarganya sejak Minggu sore. Keluarga pasangan suami istri Atus dan Juniati harus merundung kesedihan saat melihat jasad Muhammad Rifki Aditya, 5 tahun sudah terbujur kaku, di IGD Rumah Sakit Umum Wonolangan, Kecamatan Dringu, Probolinggo, Senin siang. Sejumlah polisi juga berada di rumah sakit untuk proses identifikasi jasad, ditemani beberapa perangkat desa. Sebelumnya korban ditemukan mengambang oleh seorang pekerja bangunan di kubangan air samping proyek bangunan tandon air yang berada di Desa Watu Wungku, Kecamatan Dringu. Kapolsek Dringu Ibtu Ansori mengatakan korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Minggu malam dan sempat dicari. Diduga musibah ini terjadi karena korban lepas dari pengawasan orang tuanya saat bermain. Sudah dalam kondisi terlentang, ya, mengambang di air. Tapi sebelumnya itu posisi tenggelam atau memang ngambang, Pak? Ya, itu ngambang memang. Ngambang ya? Memang terlentang. Cuma enggak kelihatan ya, karena kan warnanya hijau gitu ya? Enggak, memang kelihatan. Memang kelihatan ya? Sebetulnya tadi malam sudah dicari. Terus? Kemungkinan besar karena itu masih posisi baru, mungkin nyelam. Baru tadi pagi kelihatan? Ya, baru tadi pagi kelihatan naik ke atas. Anggota kita perintahkan untuk ke lokasi di Desa Watungko, melakukan pencarian sampai jam 1 di sungai dan di sawah-sawah, anak itu belum diketemukan. Nah, lanjutkan tadi pagi anak ini ditemukan di genangan air yang dulunya itu kayak tempat penampungan air untuk ke sawah, ditemukan jam 7.30. Selanjutnya kita menghubungi identifikasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Wonolangan untuk kejelasan daripada sebab kronologis kematian. Keluarga menolak autopsi terhadap korban sehingga jenazah Rifki langsung dipulangkan untuk dimakamkan. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, Polres Lamongan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. 2 wanita yang berperan sebagai agen dan pencari tenaga kerja ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka yang ditangkap polisi yakni perempuan berusia 50 tahun berinisial S warga Kecamatan Solokuro. Seorang perempuan berusia 48 tahun berinisial I warga Kabupaten Badung, Bali. S berperan sebagai pemilik agensi penampung tenaga kerja ilegal ke Malaysia. Sementara I berperan sebagai pencari tenaga kerja. Kepada petugas, tersangka mengaku memberangkatkan calon TKI dengan perjanjian potong gaji. 4 korban yang rencananya diberangkatkan berasal dari Nusa Tenggara Timur dan Bali. Keempatnya sempat ditampung di Kecamatan Solokuro, Lamongan sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Mereka kini diperiksa sebagai saksi korban atas perbuatan kedua tersangka. Tersangka S sudah lama bekerja sama dengan tersangka I, yang mana tersangka I tersebut merupakan agensi yang bertugas untuk mencari imigran Indonesia dengan cara mengajak imigran agar bersedia mengikuti kontrak kerja selama 2 tahun dengan sistem potong gaji. Setelah para korban setuju, kemudian pelaku menghubungi tersangka S yang bertugas mencarikan tempat beserta pekerjaannya di negara Malaysia serta mengurus semua administrasi para imigran termasuk paspor dan lain-lain. Polisi menyita barang bukti berupa paspor serta perjanjian kerja luar negeri serta dokumen lain. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan.
Saudara, diduga karena menipisnya bahan makanan di hutan, kawanan kera masuk permukiman di Ponorogo. Selain mencuri tanaman pisang dan jagung, kawanan kera ekor panjang juga menjarah telur ayam di kandang. Hampir setiap hari sejak beberapa bulan ini, kawanan kera ekor panjang masuk ke permukiman warga Desa Munggung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kera-kera ini biasanya keluar saat pagi dan sore hari. Mereka tak hanya berada di atap rumah warga, namun juga masuk rumah dan kandang ternak. Selain mencuri pisang dan jagung, kawanan kera liar ini juga merusak kandang ayam dan mencuri telur. Kawanan kera ekor panjang ini masuk ke permukiman warga karena diduga bahan makanan di hutan menipis. Tiap hari itu membuat resah masyarakat di sekitar sini, Mas. Dulunya itu enggak begitu nakal. Ya dikasih makan, kan pertama lihat satu. Nah, terus kedua datang lagi satu yang besar itu, laki kelihatannya. Terus hampir itu datang lagi 3 sama anaknya yang kecil itu. Berarti berapa Pak itu Pak? Sekarang ada 5 ekor. 5 ekor. Itu meresahkannya itu seperti apa Pak? Ya pertama itu merusak telur-telur yang ada di kandang hampir menetas. Terus merusak tanaman kayak pisang, kayak jagung. Kalau nggak salah sekitar 2-3 ekor. Itu biasanya kalau turun ke pemukiman ngapain aja Pak? Ngambilin buah-buah, paling kadang rusak itu telur. Rusak Telur ya, suka ngambil itu dibuang-buangin. Di sini juga banyak ya peternak ya. Banyak. Rata-rata memang peternak telur kan sini, ayam telur. Oke. Karena kera sudah mengganggu dan sangat meresahkan, warga pun melaporkannya ke pemerintah desa dan BPBD setempat. Warga sudah meminta petugas untuk mengusir kera-kera liar ini. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto intensif mengecek kesehatan dan kelayakan hewan kurban yang dijual pedagang untuk mengantisipasi penyebaran PMK dan LSD. Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Selasa siang diterjunkan untuk memeriksa hewan kurban yang dijual para pedagang. Salah satunya di lapak pedagang kambing kurban musiman di Jalan Teratai, Kecamatan Suko. Satu persatu kambing kurban diperiksa kesehatannya, mulai dari mulut, mata, telinga, kaki, dan kulit. Pengecekan kesehatan hewan kurban ini sebagai antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku, PMK, dan LSD. Tak hanya itu, petugas juga memeriksa gigi kambing untuk melihat umur sebagai salah satu syarat sah untuk dijadikan hewan kurban. Dari 3 lokasi lapak pedagang, petugas tidak menemukan penyakit pada kambing. Kita lihat dari penjenaannya, kemudian pernafasannya, kemudian keadaan kulitnya, kita ukur suhunya, kemudian kita lihat juga di bagian gigi yang menunjukkan ternak tersebut sudah dewasa. Jadi kalau sudah poel itu tandanya ternaknya sudah dewasa. Kalau kambing bisa tertular dengan PMK, tapi tidak menunjukkan gejala, dan tadi sudah kita lihat suhunya, ternyata suhunya normal. Biasanya kalau tertular PMK itu menunjukkan suhunya ada peningkatan di suhu badannya. Melakukan pengecekan kesehatan, kalau ini bahwa sudah layak untuk dikorban atau enggak. Tadi ada pengecekan vaksinasi juga. Aman ini Mbak? Insya Allah aman tadi. Tadi ada yang dikasih vitamin sama itu apa? Kayak Obat vaksin. Petugas pemeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban memberi sertifikat kepada pedagang serta sejumlah obat-obatan dan vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan hewan kurban. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, semakin mendekati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga hewan kurban kambing dan domba di Lumajang naik drastis. Lonjakan harga mencapai 500 hingga 1 juta rupiah per ekornya. Pasar hewan di Kelurahan Jogotrunan, Lumajang yang merupakan pasar hewan terbesar di kaki Gunung Semeru ini ramai.
Mendekati Hari Raya Idul Adha, sejumlah warga dari dalam hingga luar kota memadati pasar untuk mencari kambing kurban. Banyaknya permintaan membuat harga jual hewan jenis kambing dan domba melonjak drastis. Lonjakan harga bervariasi tergantung besar dan jenis kambing. Jika biasanya kambing jenis Etawa Senduro dijual Rp2 juta, jadi Rp2.500.000 hingga Rp3 juta per ekornya. Gimana Pak? Jelang Idul Adha ini ada kenaikan ini penjualan? Alhamdulillah ada, cuman standar lah, masih belum full karena memang hari raya kan masih kurang 20 hari. Jelang Idul Adha, harga kambing gimana? Ada kenaikan? Ada kenaikan Pak. Sampai berapa Pak? 2%. Biasanya berapa kalau hari-hari biasa? Hari-hari biasanya itu 15, sekarang bisa 17, 18. Berarti naik 300-800 iya, gitu ya? naik. Kambing yang dijual rata-rata usia 1 hingga 2 tahun yang masuk kriteria syarat kurban dan jadi primadona pembeli. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melani Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.